Halo, saya Trio dari Petang Filsafat. Di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa Petang Filsafat akan memulai sebuah cara baru, perjalanan baru dalam mengeksplorasi kajian-kajian tentang filsafat, terutama pada perjalanan baru ini, Petang Filsafat, saya dan teman-teman di Petang Filsafat akan mulai masuk ke konteks di mana Petang Filsafat lahir, yaitu tentang Kalimantan, tentang Dayak, ataupun tentang manusia-manusia yang hidup di sini. Eksplorasi tentang kajian filsafat di Petang Filsafat, terutama sekali lagi ketika melihat konteks Kalimantan, seperti yang saya katakan, akan dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana, pertanyaan kecil yang saya kira akan ini menjadi pintu masuk untuk ke perjalanan, ke diskursus panjang tentang filsafat Dayak yang akan dibangun lewat kajian di Petang Filsafat. Pertanyaannya adalah, siapa manusia Dayak? Bagaimana dia menyejarah? Bagaimana sistem berpikirnya? Lihat dari pertanyaan tentang siapa manusia Dayak muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Dan ini akan, saya pikir akan digali dalam kajian-kajian di komunitas Petang Filsafat ke depannya. Menggali konsep-konsep filosofis dari tanah, dari akar di mana komunitas ini berdiri. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan, ada banyak riuh ketika pemerintah mengatakan bahwa ibu kota negara akan bergeser ke IKN di ibu kota Nusantara. Dan salah satu pertanyaan yang kemudian riuh adalah bagaimana kemudian nantinya perjumpaan antara orang-orang Dayak, orang-orang lokal di Kalimantan dengan orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan. Ini pertanyaan yang saya kira cukup kompleks untuk dijawab, tetapi isu tentang perjumpaan ini isu penting. Isu tentang perjumpaan ini mengandaikan ada 1, 2, 3 orang yang kemudian berbeda kultur, berbeda pemikiran, diharuskan dengan sadar ataupun tidak sadar berada di satu tempat yang sama dan kemudian berelasi. Perjumpaan ini menjadi refleksi penting. Refleksi tentang perjumpaan ini kemudian saya pikir menarik untuk dilihat dari sisi tentang satu, kalau boleh saya katakan mitos di suku Dayak di Kalimantan Barat, di suku saya juga, suku Danum, itu disebut dengan kempunan. Bahasanya beda-beda tuh, ada yang menyebutnya kempunan, ada pohunan, dan lain sebagainya. Tapi konsep kempunan itu adalah konsep di mana kalau kamu ditawari makanan tertentu, ditawari makanan, lalu kemudian oleh tetanggamu, oleh kenalanmu, oleh keluargamu, dan lain, lalu kemudian kamu tidak memakan atau bahkan menyentuh makanan itu, maka dipercaya suatu saat ketika kamu tidak menyentuh itu dan kamu pergi keluar, kamu akan celaka. Celakanya berbagai bentuk, entah kecelakaan, sampai terluka parah, meninggal, dan lain sebagainya. Dan ini diyakini di banyak kelompok suku Dayak bahwa hal ini benar-benar terjadi. Nah, kalau di suku saya sendiri, suku Danum, ada beberapa makanan yang grade kempunannya cukup besar. Misalnya, kalau kamu ditawari nasi pulut atau nasi ketan, nasi pulut itu, lalu kemudian kopi, itu cukup keras kempunannya nanti, lalu kemudian garam, dan lain sebagainya. Jadi itu yang cukup berat. Nah, saya tidak mencoba untuk melakukan demitologisasi terhadap mitos ini. Artinya saya tidak mencoba untuk menghancurkan kerangka berpikir rasional dari kepercayaan atau mitos ini ya. Karena bagi saya sudah tidak waktunya bagi kita untuk menghancurkan belief ini, karena ada unsur rasionalitas di dalamnya. Saya justru melihatnya bahwa ketika ada orang menawarkan makanan seperti yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian orang bisa celaka, poin yang ingin dikatakan dalam kultur manusia Dayak di sini adalah tentang pentingnya menghargai atau menghormati niat-niat baik atau tawaran dari orang. Balik lagi tadi saya katakan perjumpaan. Akan menarik nanti melihat bagaimana orang-orang dari luar Kalimantan mulai berjumpa dengan orang-orang Kalimantan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang dari luar Kalimantan itu mau secara jujur
melihat kebaikan-kebaikan, secara jujur melihat potensi-potensi baik dari kultur di Kalimantan, dari manusia-manusia Dayak. Apakah mau melihat seperti itu? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang ketika ditawari kebaikan oleh manusia-manusia Dayak, lalu kemudian kita menolaknya dan pergi. Dan kalau kita balik ke cerita tentang kempunan tadi, maka itu bisa jadi kemudian akan membuat orang-orang itu celaka. Tentu tidak itu harapan yang saya cari, tapi sekali lagi pesannya adalah kultur untuk menghargai dan menghormati kebaikan di setiap perjumpaan itu kultur yang sangat penting. Dan itu harus dimiliki oleh kita semua. Karena itu teman-teman, refleksi pertama tentang manusia Dayak di Betang Filsafat kali ini adalah refleksi tentang perjumpaan. Seberapa besar saya atau kamu menghormati atau menghargai orang-orang yang kita temui, kebaikan-kebaikannya. Terakhir, ada hal kecil nih yang dilakukan supaya orang tidak kempunan. Bukan berarti bahwa kemudian ketika orang menawarkan makanan harus kita makan. Nah, dalam tradisi kami, ketika ada orang menawarkan makanan dan kita memang kenyang dan tidak mampu lagi untuk makan itu, kita bisa melakukan, yaitu namanya, kalau di saya itu disebut dengan pose atau cempale atau apapun namanya. Pose atau cempale itu apa sih? Itu adalah proses di mana ketika kamu ditawari makanan dan kamu tidak mampu untuk memakannya, kamu cukup menyentuh piringnya, gelasnya, dan kemudian jika kamu melakukan itu, maka orang yang menawarkan kebaikan kepadamu akan merasa sangat dihormati, dihargai. So, sekali lagi, poin penting dari perjumpaan pertama-tama bagi saya adalah ketika dua orang bertemu, maka kita harus bisa melihat, menerima, dan menghargai kebaikan-kebaikan yang ditawarkan. Selamat bertemu. Terima kasih.